Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan setia, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Kami bangun pagi dan menyadari bahwa Tuhan menyertai langkah-langkah kami. Dan memberi kepastian bahwa hari depan kami indah, dahsyat, dan luar biasa. Karena itu kami tidak takut. Karena kami tahu jika Allah di pihak kami, tidak ada yang dapat melawan kami. Kami hanya memuji-muji Tuhan. Kami hanya meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Karena kami tahu di dalam Yesus kami lebih daripada orang-orang yang menang. Dan kami tahu ketika kami mendekat kepada Engkau dan masuk dalam hadirat-Mu, kami diberikan damai, diberikan sukacita, dan diberikan kekuatan. Karena itu buat kami indah untuk pagi hari ini. Kami memuji-muji Tuhan. Saatnya kami buka hati dan pikiran kami bagi firman-Mu. Bicara buat masing-masing kami, Bapa. Sebab kami tahu langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Dalam firman-Mu ada kekuatan, dalam firman-Mu ada pengajaran, dan dalam firman-Mu ada mujizat. Karena itu Bapa, bicara buat masing-masing kami. Sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit, Allah kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu. Ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga pada pagi hari ini bukan sekedar doa pagi, semangat pagi biasa yang kami ikuti. Tapi pagi ini pagi berkat, pagi ini pagi mujizat, pagi ini pagi lawatan Allah, pagi ini pagi perjumpaan kami dengan Yesus. Lewat roh dan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami siap untuk menerima firman-Mu pagi hari ini. Yang siap menerima firman sama-sama kita katakan amin, 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 haleluya, haleluya, haleluya. Salam semanggi, semangat pagi, pagi yang penuh semangat. Apapun yang terjadi, Yesus adalah Tuhan, Yesus mengasihi kita, dan Yesus punya rencana yang indah buat anak-anaknya. Haleluya. Apa kabar hari ini? Saya percaya selama kita berjalan bersama Tuhan, tidak ada yang perlu kita takutkan, karena roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Karena kita berkata inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Selama kita berjalan dengan iman, maka kita akan melihat kemuliaan yang dinyatakan. Haleluya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan Alkitab kita secara sistematis, kita sekarang sudah masuk pada Mazmur 114. Mazmur 114 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Dan kalau saya boleh memberi judul dalam sharing doa pagi hari ini, maka judul yang saya ambil dari firman Tuhan cukup bombastis. Batu menjadi mata air. Batu dan air adalah dua hal yang kelihatannya nyak baku masuk, kata orang Manado bilang, nggak cocok gitu saudara-saudara, ya kan. Kalau tanah berbatu-batu berarti kering, berarti nggak ada pengharapan. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan bahkan bisa mengeluarkan air dari batu, iya kan. Makanya Tuhan bilang sama Musa, Musa tunjuk batu itu. Tapi Musa keburu emosi, dia bukan tunjuk batu itu, dia pukul batu itu. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, memang air berbual-bual keluar dari batu itu. Tapi Tuhan bilang sama Musa, enough is enough, cukup Musa. Engkau tidak bisa mengendalikan diri. Engkau melanggar line of honor, garis kekudusanku, garis kemuliaan. Dan akhirnya Musa hanya bisa lihat tanah perjanjian. Tapi Musa nggak pernah bisa masuk. Musa pimpin orang masuk tanah perjanjian. Tapi sebelum masuk, dia diangkat Tuhan dulu. Mayatnya disembunyikan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya Joshua bersama Kaleb, dua orang yang setia, dua orang yang selalu melihat segala sesuatu dalam kacamata iman. Bahkan ketika 12 orang dikirim sebagai mata-mata untuk masuk, maka mereka lah yang pertama bilang. Ketika 10 pengintai bilang, wah semuanya berat, hanya 2 pengintai, dan mereka itu adalah Yosua dan Kaleb. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, Yosua dan Kaleb yang akhirnya hanya 2 orang ini yang memimpin. Kenapa? Karena mereka tetap beriman, mereka tetap tangguh, mereka tetap berserah kepada Tuhan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan bisa buat apa saja.
termasuk mengeluarkan air dari batu. Ini yang kita mau belajar. Mazmur 114 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Di bawah judul perikop kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya. Israel wilayah kekuasaannya, laut melihatnya, lalu melarikan diri, sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut? Sehingga kau melarikan diri, hai sungai Yordan, sehingga kau berbalik ke hulu. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Musa membawa bangsa Israel melintasi laut Teberau. Itu yang kata Alkitab. Laut melarikan diri. Tapi Joshua membawa bangsa Israel melintasi sungai Yordan. Itu yang kata Alkitab. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Ayat yang ke-6. Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan. Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub. Ayat yang ke-8. Apa alasannya kita harus gemetar, harus melihat kedahsyatannya? Karena ayat 8 bilang, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat bacaan kita, saya bisa ambil kesimpulan bahwa Tuhan yang kita sembah penuh dengan keajaiban. Pagi hari ini boleh saya kasih kerjaan sedikit ya. Ketik di live chat saudara. Tuhan yang saya sembah penuh dengan keajaiban. Yes, Tuhan yang saya sembah penuh dengan keajaiban. Artinya dalam hidup ini jangan menyerah. Artinya dalam hidup ini tetap semangat. Artinya dalam hidup ini tetap meyakini janji Tuhan ya dan amin. Makanya Daud bilang, singa-singa muda boleh menerang kelaparan, tapi orang yang berharap pada Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah penuh dengan keajaiban. Sehingga berjalan bersama Kristus berarti menjalani kehidupan yang dahsyat dan luar biasa. Makanya selalu saya bilang, hidup Kristen bukan gini-gini aja dan gitu-gitu doang. Tapi hidup Kristen dahsyat dan luar biasa. Jadi kalau orang tanya sama saudara apa kabar, jangan bilang, ya gini-gini aja deh. Kita kan kadang-kadang gitu kan, kalau orang tanya apa kabar, ya lumayan lah ya, gini-gini lah ya, biasa lah. Tapi kalau anak Tuhan ditanya apa kabar, dahsyat, luar biasa, yes. Kenapa? Karena Allah kita sembah, ahli dalam mengadakan keajaiban-keajaiban. Apa yang kita tidak sanggup, apa yang kita tidak mampu, gak usah putus asa. Datang pada Tuhan. Percayalah bahwa dia tetap Allah yang melakukan keajaiban. Makanya Alkitab bilang Yesus Kristus Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Nah, ayat bacaan kita hari ini menggambarkan salah satu keajaibannya. Batu yang keras menjadi mata air. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, makanya Alkitab bilang dalam kitab Amsal, hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan dapat aliri kemana saja Tuhan mau. Saudara-saudara yang sedang bergumul karena suami saudara belum mau menerima Yesus. Saudara-saudara yang sedang bergumul, istri saudara belum mau menerima Yesus. Saudara-saudara yang sedang bergumul karena anak-anak saudara meninggalkan iman. Dan saudara rindu satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu janji Tuhan. Dan janji Tuhan ya dan amin. Kalau Alkitab janji satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan, artinya kita tinggal lakukan bagian kita. Kita jadi saksi, kita bawa damai, kita menghadirkan sukacita, kita menghadirkan semangat. Dimanapun kita ditempatkan, maka Tuhan yang akan menjamah hati. Karena Alkitab berkata, tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus Kristus Tuhan kecuali ditarik oleh Roh Kudus. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, batu yang keras menjadi mata air. Jadi orang-orang yang hatinya keras, selama kau tabur kasih, selama kau tabur sukacita, selama kau tabur doa, saya percaya hati yang keras dapat diubahkan Tuhan juga menjadi mata air. Haleluya. Berarti pelajaran yang kita dapat ambil dari ayat-ayat bacaan ini yang menggambarkan tentang bagaimana bangsa umat Allah dapat keluar dari penjajahan di Mesir. Dan bukan hanya dia dapat keluar dari penjajahan di Mesir, tapi dia boleh dibawa masuk ke tanah perjanjian
negeri yang berlimpah susu dan madunya. Yang penting mereka setia, mereka taat, mereka belajar mengandalkan Tuhan. Kenapa banyak dari mereka yang tidak bisa masuk? Karena mereka tegar tengkuk. Mereka selalu kembali ke hidup lama. Setiap kali ada masalah mereka bilang sama Musa, apa kurang kuburan di Mesir sampai kau biarkan kami mati di padang belantara ini. Kami mau kembali ke Mesir. Setiap kali kami mau kembali ke Mesir. Banyak orang yang selalu berpikir gitu. Saya sih udah bertobat. Tapi kalau tahu begini, hidup Kristen seperti ini, lebih baik hidup lama saya. Wah, itu dia, ada banyak orang senang dengan hidup lamanya. Padahal Alkitab sudah ajarkan kita. Apa yang dulu kuanggap kebanggaan, sekarang kuanggap sampah. Apa yang dulu kita anggap kesenangan, justru kita anggap itu yang mencelakakan kita selama ini. Hidup Kristen adalah hidup yang menikmati pertolongan Tuhan. Menikmati anugerah Tuhan. Menikmati keajaiban-keajaiban Tuhan. Makanya selalu saya bilang hidup Kristen adalah hidup yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat bacaan kita yang pertama. Allah kita spesialis dalam mengerjakan hal-hal yang mustahil. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita baca dalam Alkitab penuh dengan cerita tentang kemustahilan yang dapat terwujud. Karena anugerah Tuhan, karena kehendak Tuhan, karena kasih Tuhan. Tidakkah kita baca dalam Alkitab, Yesus masuk pintu kota Nain bersama murid-muridnya. Tapi keluar dari kota Nain, ada seorang ibu janda yang menangis karena anak laki-laki satu-satunya meninggal. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau anak laki-laki satu-satunya mati, berarti ibu janda ini harus keluar dari kota. Kenapa? Karena ibu janda ini dianggap pembawa sial. Suaminya mati, anak laki-laki satu-satunya mati. Berarti ibu ini pembawa sial. Jadi dia sudah sedih secara keadaan yang sedang menimpanya. Dan yang kedua sekarang mentally dia hancur. Karena dia dituduh sebagai pembawa sial. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, wanita ini hancur. Tapi ketika berjumpa Yesus, Yesus bilang, ibu jangan menangis. Dan itu kalimat yang paling menyebalkan ketika kita sedang menghadapi masalah. Ibu ini mungkin menatap Yesus dalam hatinya. Kau masih terlalu muda. Kau nggak tahu penderitaan yang saya hadapi. Kau nggak tahu pahitnya hidup ini. Untung wanita ini nggak marah. Dan bilang ngomong enak. Tapi ngalamin dong berat. Saudara itu yang kasih dalam Tuhan. Kadang-kadang kita dalam posisi seperti itu. Kita mau marah sama orang-orang yang mau coba nasihatin kita tenang, berserah, doa. Kamu sih enak aja ngomong, kamu tuh gak ngalamin. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah kita spesialis dalam mengerjakan hal yang mustahil. Yesus tiba-tiba menyentuh pengusung mayat. Dan dia berkata berhenti. Saya yakin pengusung mayat juga kaget. Pengusung mayat coba menjelaskan. Anak ini bukan hanya sakit, tapi mati. Dan buat orang Yahudi, menyentuh orang mati, maka dia najis dalam posisi 7 hari. Posisinya najis selama 7 hari. Tapi Yesus tiba-tiba bilang, letakkan anak itu di bawah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tiba-tiba Yesus mendekat. Yesus berkata kepada anak muda itu, anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Pada saat Yesus ngomong gitu, murid-muridnya pikir kenapa? Kok aneh? Ibunya mulai berkata, aduh, anak muda ini aneh sekali. Dia ngomong sama anakku yang sudah mati, nggak mungkin. Tapi tiba-tiba, anak itu bergerak. Anak itu duduk, anak itu bangkit. Dan Yesus menyerahkan kepada ibunya, saudara. Allah kita spesialis dalam mengerjakan hal-hal yang mustahil. Allah kita spesialis dalam mengerjakan hal-hal yang tidak masuk akal. Jadi waktu kita menghadapi hal yang tidak masuk akal, kita jangan kecewa dulu, jangan marah dulu, jangan tertekan dulu, jangan putus asa dulu. Tapi datang kepada Tuhan dan percaya, serahkan pada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang mampu lakukan segala perkara. Itu sebabnya orang kusta datang pada Yesus dan berkata, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Boleh nggak mulai hari ini engkau bangkit? Boleh nggak mulai hari ini engkau beriman? Boleh nggak mulai hari ini engkau semangat? Karena Allah kita spesialis dalam mengerjakan
hal-hal yang mustahil. Yang kedua saya pelajari, Allah kita selalu siap dan mampu untuk mengerjakan yang terbaik. Batu menjadi mata air. Itu bukan sekadar mujizat. Tapi batu menjadi mata air. Mengajarkan kepada kita Allah kita selalu siap dan mampu untuk mengerjakan yang terbaik. Bangsa Israel mengeluh. Bangsa Israel bersungguh-sungguh. Karena mereka memerlukan air. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tahu keperluan kita. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, gak usah marah dulu. Gak usah berontak dulu. Dalam hidup saya terlalu percaya. Allah kita selalu siap dan mampu untuk mengerjakan yang terbaik. Kita kadang-kala cuma mau Tuhan mengerjakan yang saya mau. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadang-kala yang saya mau belum tentu yang terbaik. Karena Tuhan bukan hanya mau memenuhi ambisi-ambisi dan kemauan-kemauan kita. Dan kalau hari-hari ini sesuatu yang kau mau tidak Tuhan kabulkan, kau jangan berontak, jangan marah, jangan kecil hati, jangan sakit hati. Karena Tuhan tidak berjanji untuk memenuhi semua yang kau mau. Tapi Tuhan berjanji untuk mencukupi segala yang kita perlukan dalam hidup kita. Haleluya. Dari batu keluar mata air. Ini mengajarkan kepada kita, Allah kita selalu siap dan mampu untuk mengerjakan yang terbaik. Maria dan Marta mengutus seseorang datang pada Yesus dengan bahasa, sahabat yang kau kasih yang Lazarus sakit parah dan hampir mati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus sengaja 3 hari tidak datang. Hari keempat baru dia datang. Ini berbeda dengan yang dipikirkan oleh Maria dan Marta. Sehingga waktu Yesus datang, mereka berkata, Guru, seandainya kau datang tepat pada waktunya, saudara kami tidak akan mati. Dengan lain kata, mereka bilang, Jesus, you are late. Engkau terlambat. Engkau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kami mau. Tapi Yesus bilang, Akulah kebangkitan dan hidup. Dia akan hidup meskipun dia sudah mati. Lalu apa jawab Maria dan Marta? Kami percaya bahwa dia akan dibangkitkan pada hari kebangkitan nanti. Saudara, Yesus langsung berjalan ke kuburan. Dan dia berkata, dia panggil Lazarus keluar. Dan saudara, Lazarus yang sudah dikubur 3 hari keluar. Ini menggambarkan kepada kita, Allah kita selalu siap dan mampu mengerjakan yang terbaik. Dia bukan mengerjakan yang disenangi, dimaui oleh Maria dan Marta. Tapi dia mengerjakan yang terbaik untuk Maria, Marta, dan Lazarus. Haleluya. Yang ketiga, jadi ingat, dari pengalaman bangsa Israel, batu yang keras menjadi mata air. Yang pertama kita belajar, Allah kita spesialis dalam mengerjakan hal-hal yang mustahil. Yang kedua, Allah kita selalu siap dan mampu untuk mengerjakan yang terbaik. Tinggal kitanya sabar. Kitanya bisa berserah. Kitanya bisa yakin gak ketika jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita, itu yang terbaik. Yang ketiga, Allah kita seringkali memiliki jalan yang berbeda dari yang kita pikirkan. Karena Alkitab sudah bilang, jalanmu bukan jalanku. Rancanganmu bukan rancanganku. Makanya doa Yesus di Taman Getsemani, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Jemaat Tuhan yang saya sayang dalam kasih Kristus, saya mengerti kadang-kala engkau mulai kecewa. Kadang engkau berdoa, sepertinya Tuhan gak jawab. Tapi boleh gak hari ini engkau meyakini kalau jalanmu berbeda dengan jalan Tuhan. Tuhan selalu tahu yang terbaik. Sehingga doa kita mulai sekarang berkata, Tuhan biar bukan kehendakku yang jadi, kehendak mulai yang terjadi. Lalu kita diarahkan, kita dituntun pada jalan-jalan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir, dari pelajaran pengalaman bangsa Israel keluar dari Mesir dan berjalan di padang belantara,
Sehingga mereka bisa melihat bahwa batu yang keras dijadikan mata air. Mengajarkan kepada kita yang pertama, Allah kita spesialis dalam mengerjakan hal-hal yang mustahil. Yang kedua, Allah kita selalu siap dan mampu untuk mengerjakan yang terbaik. Yang ketiga, Allah kita seringkali memilih jalan yang berbeda dari yang kita pikirkan. Tapi bisa nggak kita berserah? Bisa nggak kita sabar? Bisa nggak kita yakin bahwa kalau Allah tidak mengabulkan yang saya minta, karena Tuhan punya yang lebih baik buat saya. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir, dari batu yang keras menjadi mata air, mengajarkan kepada kita, Allah kita tidak akan pernah gagal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah kita tidak pernah gagal. Intimidasi iblis dan pikiran kita, wah kayaknya berat, wah kayaknya susah, wah kayaknya berat. Tapi saya mau bilang Allah kita lebih besar. Dia tidak pernah gagal. Kitanya bisa gagal, tapi orang gagal yang berseru kepada Tuhan akan diangkat dan dibawanya dari kemenangan lepas pada kemenangan untuk masuk dalam kemuliaan yang luar biasa, saudara. Mungkin hari-hari ini engkau menghadapi hidup seperti menghadapi batu yang keras, nggak ada jalan. Lalu hari ini saudara berkata, tapi saya percaya kalau dulu dia pernah merubah batu yang keras menjadi mata air, saya percaya hari ini batu-batu yang keras yang saya harus lewati menjadi mata air kemenangan dahsyat dalam hidup saya. Jika itu doa, apa yang menjadi batu yang keras dalam hidupmu? Taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya doa. Bapa, mungkin jalan-jalan kami menghadapi batu-batu yang keras hari-hari ini, sehingga kami melihatnya sebagai kemustahilan. Tapi hari ini kami baca firman-Mu, kami dengar firman-Mu, bahwa batu yang keras dijadikan mata air. Tuhan bisa buat apa saja dengan cara Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Yang penting yang terbaik dia sediakan buat kami. Sehingga meskipun jalan Allah berbeda, tapi kami tidak mau mengeluh, kami tidak mau bersungut, kami tidak mau kecewa. Tapi kami mau tetap beriman dan yakin bahwa Tuhan punya sesuatu yang lebih baik buat kami. Lihat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jawab. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Yesus kami iman. Jalanmu tetap yang terbaik. Yang kedua, saya mau berdoa buat setiap saudara yang mungkin salah satu anggota keluarga saudara ada yang belum bertobat. Atau mungkin saudara satu-satunya di dalam keluarga yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Janji Tuhan bilang satu orang bertobat, seisi rumah tangga diselamatkan. Artinya satu orang yang bertobat ini akan dipakai Tuhan sebagai alat. Akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih karunia Tuhan. Akan dipakai Tuhan sehingga lewat hidup banyak orang akan diselamatkan di seluruh keluarga. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Imani bahwa satu orang bertobat, seluruh rumah tangga akan diselamatkan. Kita berdoa, Bapa, janjimu satu orang bertobat, seluruh rumah tangga diselamatkan. Dan hari ini kami dengar firman Tuhan, kalau batu dijadikannya mata air. Kami juga pegang firman Tuhan yang berkata, hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan dapat alih kemana saja Tuhan mau. Karena itu hamba berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Satu orang bertobat, seluruh rumah tangga diselamatkan. Biar ini tergenapi atas setiap mereka yang taruh tangan kanan di dada. Biarlah kami terdorong senantiasa untuk membawa damai, menjadi saksi Tuhan, menjadi alat dalam tangan Tuhan. Sehingga orang melihat perbuatan kami dan memuliakan Bapa di sorga. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Segala roh yang mengeraskan hati di keluarga kami tolak dalam nama Yesus. Dicurahkan Roh Kudus. Sehingga berlaku firman satu orang bertobat, seluruh rumah tangga diselamatkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami imani. Haleluya. 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 Dan yang ketiga, saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit. Setiap saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Dan kita percaya oleh biru Yesus kita percaya disembuhkan. Kita doa Bapa, janjimu dan amin itu kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh. Kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasa yang di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Mengalir kuasa kesembuhan Tuhan. Mengalir kuasa kesembuhan Tuhan. Sakit mah disembuhkan Tuhan. Sakit pada pencernaan, usus disembuhkan Tuhan. Batuk darah, batuk menaun, sembuh dalam nama Yesus. Sesak napas, sembuh dalam nama Yesus. Paru-paru yang bermasalah dijamah oleh Tuhan. Ginjal yang bermasalah dijamah oleh Tuhan. Jantung yang bermasalah dijamah oleh Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan.
Gangguan pada mata, gangguan pada mata, gangguan pada mata disembuhkan dalam nama Yesus. Gangguan sakit kepala disembuhkan di dalam nama Yesus. Gangguan saraf dalam nama Yesus disembuhkan. Kelainan pada kandungan. Ibu-ibu yang sedang mengandung, kata dokter ada kelainan di kandungannya, kuasa Tuhan bekerja dalam nama Yesus. Bahkan kalau ada kelainan pada bayinya dijamah Tuhan dalam nama Yesus. Terima mujizat. Semua ibu-ibu yang sedang mengandung dan kata dokter ada masalah di kandungannya, taruh tangan kananmu di bagian kandunganmu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan kerjakan mujizat. Bayi dalam kandungan ini sehat, normal, tidak ada kelainan apapun dalam kehamilan ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki dijamah Tuhan. Dijamah Tuhan, dijamah Tuhan, dijamah Tuhan, dijamah Tuhan. Mulai iman. Karena Yesus kami tidak berubah dulu kemarin hari ini sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan. Oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya. Sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Setiap saudara yang sudah didoakan untuk kesembuhan. Ulangi doa saya, katakan Tuhan Yesus. Sama-sama ulangi doa saya, katakan Tuhan Yesus. Aku terima dengan iman. Aku disembuhkan. Aku dipulihkan. Aku terima mujizat. Karena Engkau spesialis. Dalam mengerjakan hal-hal yang tidak masuk akal. Di dalam nama Yesus, terima kasih. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu semangat pagi. Karena itu meteraikan mereka dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga mulai hari ini apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Keluarga mereka boleh terus dijaga dan diberkati Tuhan. Sehingga setiap mereka dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku. Rumahku adalah istanaku. Terima kasih Bapak. Bangsa negara kami Indonesia, selamatkan ya Allah, damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun, Tuhan sertai, Tuhan bawa pada pengalaman-pengalaman yang dahsyat. Bahkan damai sejahtera dan keselamatan boleh terjadi. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat, di daerah. Para gubernur, para bupati, para wali kota, para polisi, para tentara, Kapolri dan Panglima TNI. Lembaga-lembaga tinggi negara, lembaga tertinggi negara semua dalam pemeliharaan Tuhan. Jauhkan yang malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat dan kuasa kegelapan. Dukun, paranormal, penasihat spiritual dihalaukan dari pemimpin-pemimpin bangsa kami. Roh rakus, roh serakah, roh korupsi dipatahkan dan dihancurkan dalam nama Yesus. Dan kami berdoa, ya Kristus, berikan kepada pemimpin-pemimpin kami hati yang takut akan Tuhan, hikmat surgawi. Sehingga apa saja mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Sehingga Indonesia makin hari makin baik. Hasil bumi, hasil tambang, hasil laut, hasil hutan. Semua baik dalam nama Yesus. Karena kami percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan. Terima kasih Bapak. Menjelang pemilu ini ada saja yang mainkan politik-politik identitas. Politik-politik adu domba. Politik-politik dividen yang berat. Baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Bahkan yang kadang kala mainkan dengan intelijen asing dengan tujuan mengadu domba, mengacaukan dan mendatangkan kerusuhan. Bapak bertindaklah dengan caramu yang ajaib dan kami iman. Indonesia tetap aman, Indonesia tetap damai, Indonesia tetap sejahtera. Karena kami terlalu percaya apa saja yang Yesus mau atas Indonesia pasti jadi. Apa saja yang Yesus tidak mau atas Indonesia tidak akan terjadi. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela dan nyatakan kemuliaan. Dan setiap kami yang sudah menerima firman, biarlah kami terus diarahkan dalam kehidupan kami. Supaya kami menyadari kuasa Tuhan yang dahsyat, kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan kami menyadari betul, bahkan Yesus spesialis untuk melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Sehingga kami terus beriman dan percaya akan kuasa kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Dan akhirnya, saudara-saudara sekalian, kekasih-kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah bersama Yesus akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Ingatlah, roh di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Sehingga kita tahu jika Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, urapan Roh Kudus, karunia-karunia, serta buah-buah Roh Kudus akan terus menyertai hidup kita masing-masing. Mulai pagi hari ini, semangat pagi ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Bersama kita katakan amin. Haleluya.
Yesus kekuatan kita. Sama-sama bilang hari ini hari berkat. Hari ini hari sukacita. Hari ini hari kemenangan. Hari ini hari mujizat. Hari ini hari yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama Yesus kita cakap menang segala perkara. Di layar Bapak Ibu Saudara sekalian ada nomor-nomor rekening. Dan kalau Roh Kudus menggerakkan Bapak Ibu untuk memberikan yang terbaik, pastikan kita lakukan dengan sukacita dan sukarela. Karena apapun yang kita kerjakan dengan sukacita dan sukarela, berkat Tuhan akan luar biasa. Tetap semangat. Bila hari ini dijadikan Tuhan buat kita, doa saya menyertai saudara. Tetap puji-puji Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya.